Hai Saraners. Kali ini kita akan membahas tentang sertifikat tanah dan rumah, serta jenis-jenisnya. Sertifikat adalah dokumen yang membuktikan kepemilikan aset properti seperti rumah dan tanah secara legal. Pentingnya dokumen ini tidak bisa dipandang sebelah mata, terutama dalam transaksi jual-beli properti. Membeli properti tanpa sertifikat atau bodong akan sangat berisiko karena berpotensi menyebabkan kerugian besar di masa depan. Selain itu, penting juga untuk memperhatikan jenis sertifikat yang mengatur properti tersebut. Karena sertifikat rumah dan tanah memiliki beberapa jenis yang berbeda berdasarkan fungsi dan kegunaannya. Oleh karena itu, penting untuk memahami jenis-jenis sertifikat properti, termasuk perbedaan antara sertifikat tanah dan rumah. Pada kesempatan kali ini Saran Properti akan membahas perbedaan sertifikat tanah dan rumah, serta jenis-jenisnya. Dalam hal sertifikat properti, terdapat 4 jenis sertifikat yang umum digunakan yaitu 1. Surat girik atau petok D. Girik adalah surat yang menunjukkan penguasaan atas tanah girik, atau lahan bekas hak milik adat yang belum terdaftar di Badan Pertanahan Nasional, BPN. Surat ini umumnya diterbitkan oleh kelurahan atau kecamatan setempat dan tidak dapat dijadikan sebagai bukti kepemilikan atas suatu lahan. Fungsinya hanya sebagai identitas pembayar pajak atas lahan tersebut. Oleh karena itu, surat girik memiliki kedudukan hukum yang lebih rendah daripada jenis sertifikat tanah dan rumah lainnya. Jika Anda membeli tanah girik, sebaiknya segera daftarkan lahan tersebut di BPN dan mengubahnya menjadi sertifikat hak milik, SHM. 2. Sertifikat hak milik, SHM. SHM adalah jenis sertifikat yang memberikan hak penuh atas lahan dan bangunan kepada pemiliknya. Dari semua jenis sertifikat properti, SHM memiliki kedudukan hukum yang paling tinggi. Sertifikat hak milik berlaku sepanjang hidup dan dapat diwariskan atau dipindah tangankan kepada pihak lain. Oleh karena itu, properti yang memiliki sertifikat ini cocok dijadikan sebagai investasi jangka panjang. Selain itu, properti dengan status SHM dapat digunakan sebagai jaminan atau agunan untuk memperoleh kredit perbankan. 3. Sertifikat Hak Guna Bangunan, SHGB. Sertifikat Hak Guna Bangunan atau SHGB merupakan sertifikat yang diberikan kepada individu untuk membangun di atas tanah atau lahan yang bukan kepemilikannya. SHGB hanya memberikan hak atas bangunan, sedangkan sertifikat hak milik atau SHM mencakup legalitas antara tanah dan bangunan. SHGB memiliki batas waktu tertentu yang ditetapkan untuk penggunaannya, seperti yang diatur dalam Pasal 35 Undang-Undang Pokok Agraria, UPA. Setelah masa berlaku perpanjangan dan pembaharuan SHGB berakhir, tanah akan kembali menjadi milik negara, tanah hak pengelolaan, atau pemegang hak milik. Jangka waktu paling lama 30 tahun. Adapun, jangka panjang waktu tersebut dapat diperpanjang paling lama sampai 20 tahun. Salah satu kelebihan dari SHGB adalah harganya yang lebih murah dibandingkan dengan SHM. Selain itu, properti dengan SHGB juga bisa dimiliki oleh warga negara asing, WNA, sementara SHM hanya bisa dimiliki oleh warga negara Indonesia, WNI. 4. Sertifikat Hak Satuan Rumah Susun, SHSRS. Sertifikat Hak Satuan Rumah Susun atau SHSRS adalah sertifikat yang dikeluarkan untuk penghuni rumah susun dan apartemen sebagai bukti legalitas kepemilikan atas hunian vertikal yang dibangun pada lahan dengan kepemilikan bersama. Sertifikat ini juga digunakan untuk gedung perkantoran, kios komersial, non-pemerintah, kondominium, dan flat. Seperti halnya dengan SHM, SHSRS dapat dipindah tangankan dan dijadikan jaminan untuk pengajuan kredit di lembaga perbankan. Demikian pembahasan tentang sertifikat tanah dan rumah, serta jenis-jenisnya. Nantikan video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya Saraners.